Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam kini kita masih dicurahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, di dalam Al-Quran sangat tegas Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, nikmat akan bertambah. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sebagai judul dari pengajian kita menyongsong kehadiran tahun baru 1443 Hijriah, lebih kurang 3 hari lagi insyaallah. Kita kaitkan pengajian kita dengan hijrah Nabi, dikaitkan dengan kondisi hari kini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kok Allah perintahkan Nabi berhijrah meninggalkan kampung halaman? Padahal Nabi kok dilahirkan di kota Mekah, makan dan minum di Mekah, tinggal berapa lama itu di kota Mekah? Kalau cuma karena ada rencana pembunuhan dari kafir Quraisy, apa kok Allah tidak sanggup menyelamatkan Rasulullah dari ancaman pembunuhan itu? Kalau tagak de rencana makar perbuatan kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, sangat mudah bagi Allah menyelamatkan Rasulnya dari ancaman kafir Quraisy tersebut. Sebab Bapak Ibu, di dalam perjalanan Isra, ada 5 tempat Nabi Muhammad diperintahkan berhenti. Tempat yang pertama itu namanya Yastrib ketika itu. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, iko tempat namanya Yastrib. Tidak beberapa lama lagi engkau akan berhijrah kemari, kece Jibril kepada Nabi Muhammad. Di siku nanti engkau akan kembangkan agama Allah. Di siku nanti akhir hayatmu wahai Muhammad. Dan memang dalam catatan sejarah 2 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diperintahkan berhijrah dari Makkah ke Madinah. Memang ada rencana perbuatan makar dari kafir Quraisy Bapak Ibu. Jadi makar ko bahasa Al-Quran, tipu daya orang kafir untuk melakukan pembunuhan terhadap diri Rasulullah, itu yang makar. Kuari kini nan dipakai bahasa Al-Quran nang kalama di awak seh.
Dikritik pemimpin, dikecekkan lo tukang kritik cako melakukan perbuatan makar. Alanan makar tu nyinyo tuah. So Abu Jahal Bapak Ibu dengan kawan-kawannya kepala suku mengadukan sebuah rape pada suatu malam. Rape itu bersifat rahasia tertutup. Yang hadir di malam itu cuma pimpinan tertinggi dari masing-masing kepala suku yang ada di kota Mekah. Kalau dek kita diibaratkan orang Minangkabau yang hadir ketika itu datu orang koto piliang bendang payo badar bodi caniago katianye pisang jamba jambu. Kalau ada ulo nambah suku jambu. Yang dibicarakan di malam tersebut Bapak Ibu, Ba'acaro merintangi menghalangi perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Dapatlah kesepakatan di malam itu caro satu-satunya bunuh Muhammad. Ketika lah sepakat membunuh Nabi Muhammad Bapak Ibu, lah dapat cek keputusan kita yang pertama kita bunuh Muhammad. Kalau kita lah sepakat untuk membunuh Muhammad kece Abu Jahal, kini ba'a cara membunuh Muhammad. Silakan berikan usulan. Silakan kemukakan pendapat. Menunjuklah salah seorang kepala suku ketika itu, wahai Tuan Abu Jahal, kalau menurut ambo cara membunuh Muhammad dengan jalan terang-terangan. Kita datangi tampak Muhammad di siang hari bersama-sama, kita bunuh Muhammad. Kalau ada pengikut beliau yang magiakan perlawanan, kita bunuh kasadonya. Nyo ndak banyak di Mekah, lebih banyak pindah ke Madinah. Bunuh terang-terangan. Ndak lama sudah itu menunjuklah seorang kepala suku, wahai Tuan Abu Jahal, kalau menurut pendapat apa cara membunuh Muhammad dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau perlu tengah malam kita datangi tempat Muhammad di saat masyarakat Mekah sudah tertidur. Datang kita ke situ, kita bunuh Muhammad sehingga tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pembunuhan. Hilangkan jejak, bunuh sembunyi-sembunyi. Akhirnya rapi malam itu pecah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok setuju dengan bunuh terang-terangan, kelompok nancek lain setuju dengan bunuh sembunyi-sembunyi. Lapane Abu Jahal menyatukan dua pendapat yang berbeda cako ndak kunjung bersatu. Badai itu. Nan ba pendapat bunuh torang-torangan ndak semua mundur. Nan ba pendapat bunuh sembunyi-sembunyi ndak semua mengalah. Kecek nan ba pendapat bunuh terang-terangan, kami kalau ndak pendapat kami nan diambil kami pulang lagi. Kecek nan ba pendapat bunuh sembunyi-sembunyi, kami kalau ndak pendapat kami nan dijadikan keputusan malam kini, kami ndak satu rapik leh. Nyo sahebat aja orang nan ka menyelesaikan persoalan masalah Bapak Ibu, tapi kalau nan sadiang ba masalah ndak amua mundur salah satu, jan diarok ka selesai Pak. Ambo lagi contohnya. Basalis ya laki bini, lari lakinya dari rumah, lah ampe bulan ndak do pulang-pulang ke rumah nan suaminya tadi. Datanglah orang pihak ketiga ingin mendamaikan suami istri tadi. Nyotemuilah suaminya, kece orang ko ka suaminya tadi, pulang lang balik ke rumah, indah ang sayang jo anak-anak. Jawaban lakinya tadi, den salun dijapui alun ka pulang. Jadilah kece orang nan menyelesaikan tadi. Nyotamui lola bininyo, kece orang ko ka bininyo, japui lauda kau balik indak kau ibu jo anak-anak. Jawaban bininyo, den manjapui tu nan indak dek den. Asalai datang sinyo balik den tarimo. Keinginan lakinya dijapui, pantangan bininyo menjapui. Kiro-kiro Batawi langit jo bumi ndak kabasuo tu nya debu. Pulang lang balik ke rumah dan alun ka pulang sebelum dijapui. Japui lah udah kau balik dan menjapui tu nan indak dek dan.
Kalau ndak ada yang nama mundur dan mengalah, jangan diarok ke selesai. Dalam rapet yang dipimpin di Abu Jahal serupa itu. Untung saja datang orang menokok pintu, hampir terjadi cakap dalam rapet tersebut antara kelompok nan bunuh terang-terangan dengan kelompok nan bunuh sembunyi-sembunyi. Datang orang menokok pintu, pintu tak buka, orang madok kamu ke pintu kasadonyo, kironya nan datang seorang laki-laki yang sudah sangat tua, badan bungkuk, muka dek capuak, potongan sabana buruak. Hai keceknya, wahai tuan Abu Jahal, lai boleh ambo masuk ke dalam untuk satu rapek. Jawaban Abu Jahal, wahai tuan, nan satu rapek malam kini ndak sambarang orang. Datuk kapalo suku saya rasanya lah cukui hadir kasadonyo ate utusan suku ale atua ingin satu disiko. Kece Abu Jahal. Kece orang nan baru datang tadi nan kalian bicarakan dalam rapek kan Muhammad iyo. Yang menjadi duri dalam daging dek kalian kasadonyo kan Muhammad benar. Yang menjadi musuh kalian kasadonyo kan Muhammad iyo. Kalau musuh kalian yang menjadi duri dalam daging dek kalian Muhammad, musuh kalian Muhammad, ambo pun musuh ambo Muhammad. Kece orang tu. Kalau musuh kalian Muhammad, ambo pun musuh ambo Muhammad, berarti musuh kita sama. Kalau musuh kita sama, berarti kita separtai. Abu Jahal dek mendengar separtai, ndak ada tu masuklah ke dalam. Jadi ndak kini saja dapat dari dulu lai orang kalau lai bersepartai lai sekawannya. Yang datang belakangan itu Bapak Ibu, laki-laki yang badannya bungkuk, potongan buruk, muka dek capuak tadi adalah iblis berwujud manusia. Baru yang putu Abu Jahal cik baru tu kamilah sepakat untuk membunuh Muhammad tu yo tu. Nanti tinggal cara membunuh Muhammad bahasa Lisia kami kasadonya. Cik pandapek bunuh terang-terangan, nan cik lai bunuh sembunyi-sembunyi, ndak bisa ambo menyatukan. Kece iblis nan berwujud manusia cako, wahai tuan-tuan kapalo suku nan paling tinggi di kota Mekah ko adalah fanatik kesukuan. Kita kan tahu Muhammad ko berasal dari suku Bani Hasim Bani Muthalib, suku terbesar di kota Mekah. Walaupun indak kasado orang Bani Hasim Bani Muthalib masuk dalam Islam, tapi ketika Muhammad sebagai anak suku orang Bani Hasim Bani Muthalib kita bunuh terang-terangan, kasado orang Bani Hasim Bani Muthalib akan bersatu padu menyerang kita. Lai katolok de ongku Abu Jahal menghadapi Bani Hasim dan Bani Muthalib nan sangat berpengaruh di kota Mekah. Kalau itu yo ndak talok de tua. Maka ambu agia jalan tolong masing-masing suku yang ada di kota Mekah utus pemuda nan paling hebat, nan paling kuat, nan paling tangguh. Pada malam hari, suatu malam kita utus pemuda cako untuk mengepung rumah Muhammad. Besok pagi ketika Muhammad mau turun solat subuh di Masjidil Haram, habisi dek pemuda-pemuda pilihan kita tersebut. Sehingga tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pembunuhan. Mandanga usulan iblis nan berwujud manusia cako, tangguh-angguaklah kapalo suku, mencaliak kapalo suku lah masuk dalam pikirannya, kece Abu Jahal, lai setuju kita jonan diusulkan de atuak nan baru tiba tadi. Setuju kece nan satu rapi. Keputusan kita nan kedua kita utus pemuda-pemuda tangguh. Keputusan nan ketiga kece Abu Jahal, saja nan kita bicarakan dalam ruangan kini kuah, dalam rapi malam kuah, keluar dari pintu ruangan kuah, ndak boleh lagi kita baca itu apalai di luar sana. Tak masuk ke orang rumah kita sendiri, ndak boleh kita ceritakan isi rapi malam kini sampai rencana ko berhasil. Lai sepakat kita, sepakat keputusan rapi kita malam kini bersifat rahasia. Rapi tadi deklah bategang-tegang antara dua kelompok. Kapalo suku ko pulanglah jam 2 pagi. Bininya sadiang lalu lama nyo jagokan, orang nan sadiang lalu lama dijagokan yo ndak sanang hatinya. Dibukakan jo pintu dek bininyo, tapi di muka pintu alun masuk lakinya nyo caca jo pertanyaan abana nan diparapekkan dah. Paralu bana de udah rapek tu lah jam 2 hari baru pulang baru ke rumah.
Kapalo suku de inda ingin batengkang jo bininyo keceknyo, tapi jangan kau kecek-kecekkan karena lain dak ko rahasio ko. Baca ritokanlah isi rapek cako dari awal sampai akhir. Kapalo suku dek la terlambat pulang ke rumah lah jam 2 pagi masih lalok di rumah bininyo pai kalapau basalisia lalu jo kawan. Kecek kawan ka bini kapalo suku tadi iyo lambe apa pulang rapek malam bukan itulah nyo kau. Abanah yang dibicarakan de orang dalam rapek tu bu dek salamo tu apa pulang, tapi jangan kau ceritakan karena lain dak ko rahasio ko. Akhirnya baca ceritakan saja. Satio orang nambah suhu baca ceritakan tapi rasio bakecekkan. Kita kan acok serupa itu ko rasio kakau sedang kecen ai naninya beko kakau pulo cek lagi. Akhirnya menjadi rasio umum di kota Mekah. Walaupun Nabi Muhammad tahunya bukan dari berita mulut ke mulut, tapi Allah yang kasih tahu Rasulullah. Sehingga di malam yang direncanakan tersebut, Nabi Muhammad japi Ali malam beko engkau mesti tidur di tempat saya. Insya Allah ya Rasul. Begitu hebatnya sahabat Nabi. Malam beko engkau mesti lalu di tempat ambo. Insya Allah ya Rasul. Kalau kita hari kini dibitukan dek kawan malam beko mesti di tempat ambo, badek malam beko jo, badek dak malam patang bagai. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslim. Malam hari itu latibolah pemuda-pemuda pilihan jago. Dicaliak badannya Bapak Ibu. Iyo ndak adonan ketek. Kalau satu benar lambo rapek malam itu ndak kata pilih aja dah Pak. Badan tinggi gadang, badago, pangkalangan sagadang batang pisang ketek. Pada itu tugas ka membunuh. Dibekalilah de Abu Jahal. Wahai pemuda, malam kini di tangan kalian letak kasadonyo. Kalau malam kini kalian berhasil rencana kita. Tapi kalau sempat malam kini kalian gagallah kita buat selamanya. Untuk itu ambo ingatkan kece Abu Jahal. Jangan sempat kalian lengah, jangan sempat kalian tak kicu, apalagi sempat tak kalau malam kini. Malam kini kalian mesti batanggang samalam suntuk menanti waktu subuh. Sebelum subuh datang Muhammad sudah mati terbunuh. Lai siap kalian? Siap Tuan. Bayangkan perencanaan yang sangat hebat. Tengah malam di saat dipakirokan masyarakat Mekah sudah tertidur, diberangkatkanlah pemuda-pemuda pilihan cako menuju rumah Rasulullah. Tiba di situ di kapuang rumah Rasulullah di pagar betis. Kalau turun Nabi dihabisi. Tiok sabanta dicigok jo ke dalam dari luar. Nampak jo ada orang yang lalu. Tiok sabanta berganti-ganti jo nama cigok. Masih ada orang yang tidur. Sebelum waktu subuh itu datang Bapak Ibu. Wallahu khairun makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dimainkan oleh Allah tipu daya Allah yang sangat hebat. Pemuda yang sudah disiapkan, ndak boleh lengah, ndak boleh takicu, apalagi sempat tertidur. Dimasukkan oleh Allah rasukan tuak kadiri pemuda yang hebat cakup. Akhirnya bergelimpangan di halaman Rasulullah. Nyo kalau kantuak tula datang ndak tentu tampek di nyo lebu. Ado kawan ambo di rumah dia tes spring bed nan paling maha. Pernyo main, kasurnya empuk, tapi ndak amua takalo. Baraka gadangnya nikmat Allah kepada kita tuah. Sambil mendengarkan wirid bitu-bitu jo tuah. Beko ditanya dek kawan tiba di rumah, kaji buya tadi akan tulah talayang lambu tu ndak talayang lain namanya itu. Kawan di rumah saja susah untuk tidur. Kita di masaji lalu juga. Baraka gadangnya nikmat tuh. Kaji dape lalu lalui. Ketika mereka sudah tertidur, datanglah perintah Allah, ya Muhammad berangkat. Maknanya ketika Rasulullah itu berjalan di atas perintah Allah, keselamat
keselamatan jaminan Allah. Kalau ndak dia perintah Nabi berjalan, Nabi dihabisi. Kapan Nabi melangkahkan tangan? Setelah datang perintah Allah, ya Muhammad berangkat. Indak tampe nyuruh yang dicari dek Rasulullah, Masjidil Haram yang dituju. Nabi tetap sholat subuh di Masjidil Haram. Bayangkan Bapak Ibu, nyawa menjadi tantangannya, Nabi masih tetap sholat subuh di Masjidil Haram. Nabi sempurnakan ibadah, berdoa kepada Allah, baru dituju arah ke Madinah. Di persimpangan jalanlah ditunggu di Abu Bakar Siddiq. Menurut catatan sejarah, 3 hari 3 malam sempat menginap di Gua Sur. Baru dilanjutkan perjalanan. Latadanga kaki-kaki pemuda tadi di bulut Gua Sur. Iyo pasti mereka di dalam. Abu Bakar sudah mulai cemas. Yang dicemaskan keselamatan Rasulullah. Tapi ya kecek Rasulullah, Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan ragu, sesungguhnya Allah bersama kita. Ndak lama sudah itu tadanga, pasti Muhammad ndak ada di siku. Mari kita cari ke tempat lain. Dia berjalan di atas perintah Allah. Nabi Muhammad Bapak Ibu berhijrah dalam rangka mempertahankan iman. Tidak mungkinlah sahabat di kota Makkah harus berhijrah ke Madinah dalam rangka mempertahankan iman. Maka kita menyongsong dan mengisi tahun baru itu dalam semangat meningkatkan iman. Mohon maaf Bapak Ibu, persoalan kita hari ini sesungguhnya persoalan iman. Persoalan iman Bapak Ibu. Buktinya iman abi dekobo. Iman tande tagak dek jabatan. Kalau ndak percaya Bapak Ibu, caliak patwa mui seisua. Haram mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Patang keceknya. Ndak aba-aba, itu kan hanya ucapan. Bayangkan. Ya. Yang mengeluarkan fatwa sendiri justru menghancurkan fatwa itu sendiri. Itu hanya ucapan. Padahal ucapan ini jangan main-main dengan ucapan. Seorang non-muslim dia dikatakan menjadi muslim hanya karena sebuah ucapan kalimat syahadat. Seorang perempuan dan laki-laki, anak bujang dan anak gadis menjadi sah dia bersuami atau beristri suami istri hanya karena ucapan kalimat ijab kabul dalam perkawinan. Seorang istri diceraikan oleh suaminya juga karena sebuah ucapan kalimat tolak. Maka persoalan kita yang terbesar adalah persoalan iman. Kita tidak boleh Bapak Ibu ya kendor ya, sehingga wakil gubernur kita sangat bijak ya, pemimpin kita di ranah Minang sangat bijak. Untuk aturan Covid kita patuh kepada pemerintah pusat, tapi persoalan ibadah kita akan ikut fatwa MUI. Maka MUI tidak pernah menyarankan sebelum Idul Adha kemarin MUI mengeluarkan maklumat tidak pernah menyarankan umat untuk sholat Idul Adha di rumah. Pada itu alhamdulillah Bapak Ibu, kita ditantang de urang ranah Minangko. Apoko ranah Minang memberlakukan PPKM sama dengan daerah lain? Alhamdulillah indak samo dalam persoalan ibadah. Kalau di Jawa maaf Bapak Ibu, sholat berjamaah tidak boleh. Daerah yang kanai PPKM. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau di Ambo PPKM itu perbanyak pergi ke masjid.
pakai masker harus. Ambo mohon maaf Bapak Ibu, kalau mengaji, kalau sholat ambo memang tidak pakai masker. Kalau pakai masker ambo tidak jale deh Bapak Ibu. Entah kok kita tes, ayo kan tidak jale itu. Ya. Cuci tangan silakan, menjaga jarak silakan, tapi jangan dilakukan 3 hal karena itu. Yang pertama, jangan menutup tempat ibadah. Kalau di Jawa Mas Haji tutup Pak. 5 kali sehari semalam azan dikumandangkan setiap waktu sholat. Tapi sudah azan dan tukang azan pulang ke rumah le. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, membayarkan zakat. Di ujung ayat dikatakan oleh Allah, dan tidak takut kecuali ketakutannya hanya kepada Allah. Kau iman? Maka wajar Bapak Ibu, ya, Bapak Wakil Presiden kita mencap Ketua MUI kita Provinsi Sumatera Barat, Ketua MUI yang aneh. Di balai Dek Buya Agus Rizal, beliau itu yang aneh. Pada itu, sebab Sumatera Barat dianggap tidak peduli dengan COVID. Bukan tidak peduli, Buya Gus Rizal menyuruh tetap laksanakan yang 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi bagaimana? Jangan sampai menutup tempat ibadah. Pada itu, yang akan memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman. Kalau orang tidak lay berjamaah, kalau umat tidak lay banyak yang menengadakan tangan, siapa lagi yang mau mengadukan keluh kesahnya kepada Allah? Ba'anyo nagariko kasalasai ketika umat tidak lagi mengadu dekat dengan Allah lewat beribadah kepada Allah. Ya Bu, ya Bu, ananiyo. Ibu di Jawa Bu, orang tidak bisa berjamaah serupa kita. Alhamdulillah ketua MUI kita kue, pemimpin sejalan dengan MUI, pemimpin memakai maklumat MUI. Alhamdulillah di ranah Minang, Bukit Tinggi yang karena PPKM, Padang Panjang, Kota Solo dan Padang tidak ada penghentian ibadah umat. Pada itu, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal kepada Allah? Sehebat itu gelombang tsunami di Aceh 2004. Berapa banyak bangunan hotel, gedung, instansi pemerintah, rumah masyarakat hancur berantakan. Tapi ketika ayah besar cako gelombang tsunami cako tiba di halaman masjid Banda Aceh, masjid besar Banda Aceh, ayah cako ditanangkan Allah, bangunan masjid tadi tidak tersentuh sama sekali. Salah satu tampek yang diamankan di Allah ketika gelombang tsunami sangat hebat itu masjid besar Banda Aceh. Kenapa? Tempat terjelek di muka bumi pasar kecil Rasulullah, tempat terbaik di muka bumi masjid. Kalau agama Allah saja, Rasul saja menyatukan tampek paling rancak, tampek paling baik, tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Ketika terjadi bencana, seharusnya berlindunglah di tempat yang terbaik. Ya. Maka Sumbar Bapak Ibu, Sumatera Utara, Aceh. Kalau Sumatera Utara gubernurnya kan dari ABRI. Dari awal corona lebih lau kecekkan buka masjid 24 jam.
Di awak ketika PSBB kan tempat ada Wak berhenti Jumat kan? Iya. Sama Bapak Ibu. Ambo sempat mencari tampe Jumat sampai ke 50 kota. Ambo sempat dipanggil ke Kemenak Kota Payakumbuh. Dia orang dilarang bajumat, ambo Jumat jo. Asalnya ada tampe Jumat, ambo bajumat. Kalau ditelepon dek pengurus, Ustad kini jadwal Ustad, kami lagi tetap bajumat, ambo akan tiba. Tapi kalau pengurus mengecekkan kini jadwal Ustad, kami ndak bajumat, ambo pun ndak akan datang sianang kamu adoi. Malah sudah PSBB, kawan-kawan ambo sesama Ustad metong labo, keceknya. Ambo selama PSBB sempat 9 kali ndak Jumat, bayangkan. Bayangkan. Sebab kita salah menafsirkan, kecuali masjid yang di perlintasan. Kalau jamaahnya cuma jamaah setempat silakan. Kalau tidak bercampur dengan orang lain silakan laksanakan. Cuma kadang-kadang petugas baca yang bagian KT jo maklumatmu kok. Akhirnya salah menafsirkan, kasadonya diambil. Malah di Kota Payakumbuh Bapak Ibu datang petugas nyotemui ketua pengurus Mas Haji kok di Pasai Bua Bu. Maklum lah orang pasar. Nan ketuanya orang balai jo. Kecek petugas ke ketuanya, bade Pak Diajo orang Jumat. Bade ndak Pak Tagah. Jawaban ketua pengurus cako dia ambo managa orang Jumat yo ndak taluk entah kok dia Pak lai taluk coba lah Tagah. Ayo ndak taluk lo dek petugas. Kalau orang beribadah sudah dihentikan, orang beribadah sudah dilarang, sudah ada itu kesimpulan ulama. Bagi yang sakit, yang dikhawatirkan penyakitnya berpindah kepada yang lain, silakan di rumah dalam kondisi negeri ditimpa wabah, musibah. Tapi bagi yang kuat jangan dilarang untuk beribadah. Pakai masker silakan, cuci tangan harus, menjaga jarak harus tetap kita lakukan, tapi jangan sampai menutup tempat ibadah. Karena apa? Yang akan memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman. Di seluruh awana orang ke masjid kok ndak joka banyak do Pak. Siapa yang memakmurkan? Orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan tidak takut, kecuali ketakutannya hanya kepada Allah. Aku alhamdulillah Bapak Ibu, ranah Minang masih bisa memelihara jati diri. Dalam waktu yang sangat dekat, dua peristiwa besar menguji kita. Yang pertama masalah jilbab di Kota Padang, terbit SKB 3 Menteri, mui tokoh masyarakatnya Elkam Sumbar, pemimpin kita menyuarakan sampai ke pusat. Alhamdulillah SKB 3 Menteri itu akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung. 30 provinsi nan 33an yang senyum. Siapa yang bersuara? Ranah Minang. Maka itu harus kita jago. Orang tahu, orang Minang kok kuat agamonya, kental adatnya, jati diri yang itu harus tetap kita pelihara. Maka ketika pemberlakuan PPKM di ranah Minang yang sampai daerah karena PPKM tadi tidak ada penghentian ibadah. Aduh. Di Bukit Tinggi orang tetap berjamaah, wiridnya tetap jalan, Jumatnya tetap dilakukan. Tapi kalau di Jawa, mohon maaf Bapak Ibu, masjid ditutup. Ba'anya nagari kasalasai kalau masjid Allah tidak dimakmurkan. Maka Allah amankan. Allah ingin bagi tahu ke kita agar kita berpikir sahebat itu gelombang tsunami, kok satu bangunan itu diamankan oleh Allah? Karena itu adalah tempat terbaik di muka bumi. Maknanya berpikirlah kita, analisalah dengan logika kita yang hebat itu. Maka ketika terjadi bencana-bencana yang diberikan oleh Allah, maknanya makmurkan tempat-tempat terbaik menurut agama Allah itu.
Seharusnya lebih ramai gitu. Wajar Buya Agus Rizal nyo tantang Bapak Ibu. Coba berikan ambo data pasti. Berapa banyak kasus positif tagak de pelaksanaan Idul Adha? Tagak de orang sholat id, berapa banyak kasus positif yang muncul? Agiakan data pasti, tapi kita harus berjujur-jujur. Mustahil itu orang yang memakmurkan menjalankan ajaran agama Allah. Yakinlah kita, in tansurullah yansurkum, tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka persoalan kita persoalan iman. Ketakutan kita kepada makhluk sudah melebihi. Pakai masker silakan. Jaga jarak harus tetap kita lakukan. Cuci tangan harus tetap kita lakukan. Tapi jangan sampai menutup tempat ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai tidak bersalaman. Badai itu. Kok Al-Quran kamu? Persoalannya yakin gitu nak kepada ayat. Puas pahu, beri maaf dan bersupaha. Bersupaha itu bituang. Iko jauh baru asalam corona hasil kita yang tuh. Di situ ukhuwah akan semakin hebat. Di situ kekuatan Islam akan semakin nampak. Apakah kita tidak pernah menganalisa betapa banyak yang sudah ditunjukkan oleh Allah agar kita menganalisa dengan logika kita? Seorang istri positif, kok suami dan anaknya negatif? Atau sebaliknya suaminya positif, istri dan anaknya negatif? Banyak kasado keluarga itu. Walaupun ada juga cik-cik kasado keluarganya. Tapi berapa banyak kasus yang kita lihat, kita dengar, dalam rumah itu hanya satu positif, mereka bersentuhan satu sama lain. Kalau ambo ceritakan dalam pengajian 2 bulan yang lalu, kawan ambo sendiri seorang ustad basuh sabulan melaki Ramadan di ambo. Ambo unjukkan tangan siku nanyo agian kamu. Padahal ini perintah agama. Puas pahu, beri maaf dan bersupaha. Ketika kita menjalankan ayat-ayat Allah, yakinlah kita sedang menolong agama Allah. Dan ketika kita menolong agama Allah, apa janji Allah? Allah akan beri kita pertolongan. Dalam bentuk apa? Dijauhkan kita dari wabah virus corona itu. Ambo mohon maaf Bapak Ibu. Ada kawan ambo sama maja di SMA. Sebab dia ambo kalau tamu tu datang ke sekolah, ambo salam hijau. Kecek beliau nya masih muda. Pak, jangan sembarang-sembarang saya menyalam orang. Ambo sampaikan, itu perintah agama. Kalau kita sudah takut menjalankan perintah Allah, kalau kita tidak lagi mau menjalankan perintah Allah, jangan harap pertolongan Allah nanakan kita dapatkan. Malah teguran peringatan Allah akan semakin menjadi-jadi terhadap kita. Lasan lurang Pak. Kelembek sedikit. Pakai masker harus, cuci tangan harus tetap kita lakukan, menjaga jarak. Tapi jangan sampai menutup tempat ibadah. Yang pertama, jangan sampai tidak bersalaman. Yang ketiga, jangan sampai menjaga jarak dalam sholat berjamaah. Ambo bulan patang bu, bulan Juli patang, ambo tegur
pengurus masjid di Bukit Tinggi, karena Bukit Tinggi kan PPKM. Karena bulan November dulu Bapak Ibu ambo mengaji di situ, sapnyo basilang-silangi. Mengatu? Sapnyo basilang-silangi Pak. Mengatu? Saya yang menyilangi, tanya ambo, petugas keceknya. Presiden di dalam masjid kok imam. Walaupun ada running tag, waktu sholat lah masuk, imam mengecekkan tunggu dulu, tunggu. Walaupun waktu iqomat alun tibo, imam mengecekkan kamat. Walaupun basilang-silang saf itu di dalam masjid, ketika imam mengecekkan lurus dan rapatkan saf, kita makmum mengiringi perintah sang imam. Ko imam kalah lo imannya de ilmunyo, mencaliak saf lah basilang-silang icie, anan perintahannya lagi ya, atur saf sesuai dengan kondisi hari kini. Nang kalamaknya nyose. Salah satu bentuk kesempurnaan ibadah sholat itu terletak pada sof yang bagaimana? Sof yang teratur, sof yang lurus, sof yang rapat. Ketika hamba Allah menyempurnakan ibadahnya, salah satu bentuk kesempurnaan ibadah sholat itu pada sof itu, mustahil Allah akan kasih hambanya itu hal-hal yang tidak diinginkan oleh hambanya. Maka persoalan kita sesungguhnya persoalan iman. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan tetap kewajiban kita menjaga ketua MUI kita. Mudah-mudahan Allah akan tetap berikan keistiqomahan kepada beliau. Allah akan jaga beliau, dan kita pun selaku umat harus menjaga beliau dari jangkauan tangan-tangan yang zalim. Ambo yakin betapa banyak itu intimidasi. Sebab dari video beliau selalu itu beliau dihantam dalam pertemuan-pertemuan. Padahal yang beliau sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kewajiban kita memelihara ulama kita tersebut. Keimanan. Yang kedua, Nabi berhijrah dalam rangka semangat beribadah, sehingga yang beliau tuju itu Masjidil Haram. Maka kita pun hari ini Bapak Ibu, betapa hebat pun musibah yang ditimpakan oleh Allah, lebih dekatlah kepada Allah dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak ada orang santiang maupun yang akan bisa mencabut corona itu dari dunia Bapak Ibu. Yang bisa mencabut itu hanyalah kekuasaan Allah. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah tersebut, dekatkanlah diri kepada Allah lewat beribadah. Nabi Muhammad nyawa menjadi taruhan beliau di subuh itu, Nabi masih tetap menuju Masjidil Haram untuk menyempurnakan sholat subuh beliau. Maka mudah-mudahan insya Allah orang yang berjamaah, kita yakin akan dijauhkan oleh Allah dari wabah virus corona itu. Kalaupun dikasih oleh Allah, hanyalah sebatas ujian bagi mereka untuk menguji ketabahan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku semangat meningkatkan ibadah, Bapak Ibu harus tetap kita lakukan. Pada itu, sebab kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanyalah Allah. Tidak ada seorang intelektual pun yang bisa memberikan jaminan akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Tapi pertolongan itu tidak lain hanyalah pertolongan Allah. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah, mari kita tingkatkan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah menyongsong kehadiran tahun baru. Dua hal yang kita sampaikan malam ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama dalam rangka peningkatan keimanan kita, makanya kalau kita baca sejarah, Allah belum menurunkan perintah solat, belum menurunkan puasa, belum menurunkan perintah zakat, perintah haji. Kapan diturunkan? Ketika iman sudah terbangun sangat kuat. 13 tahun itu dipompakan iman ke dada sahabat.
Katiko pondasi la kokoh, letakkanlah baban barek di atenyo, taluk denyo menjujuangnya. Masaji kita batingke duo dia pondasi kue. Kalau pondasi lemah, mustahil bangunan serupa iko bisa tagak di atenyo. Katiko iman la kue, letakkanlah kewajiban solat, puaso, zakat, haji, taluk denyo memikulnya. Bilo pondasi kue, katiko iman kue, insya Allah nyo akan kue menghadapi musibah-musibah yang dihadapkan oleh Allah kepada dirinya. Kekuatan iman. Yang kedua adalah dalam semangat meninggikan ibadah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.